Selamat siang Pak Anwar, Bapak sedang apa? Siang Bu, kebetulan saya sedang memeriksa tugas anak-anak Bu. Bapak maaf, kalau saya mengganggu waktunya sebentar, ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Bapak. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya juga sudah beres memeriksa tugas-tugasnya. Oh iya Bapak, terima kasih ya Pak. Eh, Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu ceritakan? Kelihatannya Ibu sangat gelisah. iya nih Pak, akhir-akhir ini saya itu sedang dilanda keresahan. Saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan saya selama ini. Baiklah Bu, semoga dengan pertemuan kita kali ini Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan atau kegelisahan yang Ibu rasakan dan semoga saya bisa membantu eh, apa yang Ibu keluh gelisahkan. Coba Bu ceritakan apa sih yang membuat Ibu itu merasa gelisah atau merasa resah pada saat ini? Barangkali saya bisa memberikan solusi solusi yang baik buat Ibu. Jadi begini Bapak, saya kemarin dipanggil oleh kepala sekolah. Saya itu ditegur oleh kepala sekolah, ya terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana, Bu? Hingga Ibu bisa merasa gelisah dan Ibu bisa ditegur oleh kepala sekolah. Kemarin itu kan saya dipanggil ya ke ruangan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya, Bapak. Kan akhir-akhir ini saya merasa direpotkan gitu ya, merasa repot dengan keadaan di rumah gitu. Padahal kan, ketika saya mau datang terlambat ke sekolah itu biasanya saya suka izin dulu Bapak lewat WhatsApp, tapi mungkin ada masalah yang lain atau gimana ya, jadi saya kemarin dipanggil, ditegur sama kepala sekolah terkait permasalahan tersebut Bapak, karena saya datang terlambat gitu, Pak. Lalu kalau menurut Ibu, alasan yang membuat Ibu datang terlambat itu apa? Sebenarnya saya datang ke sekolah terlambat itu bukan tanpa alasan, Bapak. Saya itu kan punya anak balita ya, yang masih usia 2 tahun. Nah, saya kan merasa kebingungan. Akhir-akhir kemarin itu, kebetulan pengasuhnya itu sakit, Bapak. Jadi kan, eee, otomatis tugas pengasuh yang biasanya dikerjakan sama beliau, saya setiap pagi harus menyiapkannya sendiri gitu, tanpa, bantuan pengasuh. Jadi makanya saya, akhir-akhir kemarin itu datang ke sekolah itu terlambat, Bapak. Jadi saya harus mengurus anak saya dulu di rumah gitu. Saya kan nggak enak juga gitu, kalau misal anak saya diabaikan begitu aja gitu, Pak. Oh, jadi itu permasalahannya. Nah, menurut Bu Susi ya, apakah melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Misal, Ibu tidak merasa gitu ataupun merasa gitu kesalahannya itu yang seperti gimana gitu, apakah sesuai ataupun tidak gitu. Sebenarnya saya juga sadar, Pak, saya itu memang salah gitu ya, sudah melanggar kedisiplinan. Tapi, karena saya mungkin setiap hari ya datang terlambat meskipun saya sudah izin, jadi mungkin Bapak Kepala juga, eee,
kepikiran gitu, nggak enak juga sama yang lain, mungkin seperti itu, Bapak. Kalau menurut saya ya, Bu, kalau Ibu misal datang telat 1, 2, 3 hari ya mungkin Bapak kepala sekolah itu akan memakluminya, Bu. Tetapi ketika Ibu setiap hari itu datang terlambat, maka Pak Kepala kan akan merasa gimana gitu. Kan sudah seharusnya Pak Kepala itu negur kepada bawahannya itu, eee, da memang yang namanya, atasan itu harus, eee, apa ya namanya, Eee, harus bisa mengkoordinir si, anak buahnya atau bawahannya gitu. Jadi apalagi kita seorang guru harus bisa menjadi, teladan bagi, siswa-siswi kita gitu. Jadi, kadang kala ketika, Pak Kepala itu melihat, gurunya itu datang terlambat terlalu keseringan, maka nanti akan feedback ke anaknya itu akan menjadi, apa namanya ya, menjadi buruk gitu. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik kita. Nah, lalu apa sih yang menjadi keresahan Ibu gitu pada saat ini gitu? Yang pertama ya, karena ada 2 hal yang menjadi saya dilema gitu, Pak. Saya merasa resah dengan anak saya di rumah, ya, sementara pengasuhnya itu kan sedang sakit, nggak mungkin saya memaksakan kepada pengasuh saya ya, itu untuk mengasuh anak saya gitu, sementara kan keadaannya tidak memungkinkan. Terus yang kedua yang menjadi saya resah itu, saya merasa nggak enak juga sama kepala sekolah ya, karena sudah ditegur kemarin. Ya memang sih, karena kesalahan saya yang setiap hari mungkin selama kurang lebih 1 minggu kemarin saya datangnya terlambat terus gitu, Pak. Jadi gimana ya, apakah saya ya bingung juga gitu, apa yang harus saya lakukan gitu, Pak. Saya kan menghadapi 2 hal yang membuat saya dilema gitu. Jadi saya kepikiran nggak enak sama kepala sekolah, terus bagaimana juga anak saya di rumah gitu. Oh, begitu. Nah, berarti karena Bu Susi kurang disiplin dengan sering datang terlambat karena berbagai alasan, ya kemudian Ibu ditegur oleh Pak Kepala, nah dan Ibu merasa resah karena atas teguran yang Bapak Kepala Sekolah terhadap Ibu, ya. Nah, jadi, eee, menurut Ibu, ya, bagaimana dengan sikap Bu Susi mengenai hal tersebut, gitu? Ya, terkait hal tersebut, saya memang menerima dan sadar ya kalau yang saya lakukan itu memang salah, Bapak. Salah satu pelanggaran atas keyakinan atau peraturan yang ada di sekolah. Seharusnya kan seorang guru itu memang harus datang tepat waktu gitu, apapun alasannya. Terus kita kan sudah apa terikat dengan tugas ya, terikat dengan tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai ASN. Tapi kan kemarin saya merasa sedikit, apa ya, emosi gitu ya, karena saya bingung dengan keadaan yang dilema itu, Bapak. Iya, Terus saya memang, Bu. Iya, Bu, lanjut aja dulu. Gimana? iya, Bapak, maaf. Eee, ini, saya bingung gimana ya, apakah saya harus, menghadap lagi kepada kepala sekolah atau gimana ya, Pak, ya? Nah, gini aja, Bu, eee, apa yang Ibu akan lakukan setelah ini ya untuk menghilangkan keresahan Ibu gitu. Jadi, Ibu itu harus, punya apa ya, harus melakukan sesuatu biar Ibu itu, tidak merasa, keresahan gitu. Kan tadi permasalahannya Ibu dengan Bapak kepala sekolah atas tegurannya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan gitu setelah ini gitu? Jujur aja saya malu, nggak enak juga gitu kalau saya harus menghadap kepala sekolah ya. Tapi emang ini yang harus saya lakukan mungkin ya, rencananya
saya itu akan menemui kepala sekolah, Bapak. Ya, saya akan minta maaf agar tidak ada lagi kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Nah, lalu bagaimana Bu untuk memperbaiki permasalahan yang, Ibu tentang masalah kedisiplinan gitu? Jadi bagaimana cara Ibu memperbaikinya gitu? Nah, itu Bapak yang saya bingung. Soalnya kan, eee, ya 2 hal yang sangat sulit gitu bagi saya ya untuk dihadapi. Ya untuk memperbaikinya mungkin gimana ya, Pak, ya, jujur bingung sekali, Pak, gitu ya. Ah, Iya, saya pengen, datang tepat waktu biar saya bisa disiplin, tapi gimana dengan anak saya gitu. jadi gini Bu, eee, menurut Bu Susi ya, kekuatan apa atau hal apa yang dimiliki Bu Susi untuk mengatasi kedua-duanya gitu? Ibu bisa mengurus anak dengan baik, kemudian datang ke sekolah itu bisa tepat waktu gitu. Eee, Mungkin masalahnya hanya pada waktu ya, manajemen waktu gitu. Ketika saya dihadapkan dengan 2 hal ini, emang dua-duanya menjadi tanggung jawab saya gitu ya sebagai ibu ya, sebagai, pekerja gitu ya, ya sebagai guru gitu, yang harus disiplin gitu. Ya mungkin saya ini harus bisa me-manage waktu dengan baik gitu. Ya kekuatannya mungkin itu, saya harus me-manage waktu dengan maksimal, biar anak saya tidak terabaikan, kemudian saya juga bisa datang lebih awal, dan mungkin saya akan mencoba mencari pengganti pengasuh saya untuk sementara ya. Meskipun saya kadang, nggak berani gitu untuk berpindah ke lain orang gitu. Karena kan untuk pengasuh yang lama saya udah percaya sama dia gitu. Dia memang benar-benar penuh kasih sayang mengasuh anak saya, kalau ke yang lain saya belum yakin juga gitu. Tapi saya insya Allah akan mengusahakannya supaya saya bisa maksimal, bisa bekerja dengan baik, bisa, mengurus anak juga meskipun beban saya diberikan kepada orang lain, dibebankan kepada pengasuh gitu. Nah, sangat bagus, Bu. Nah, artinya ketika Bu Susi itu mau memperbaiki tentang kedisiplinan Ibu, datang tepat waktu, maka Ibu bisa menyiapkan ya kalau misalkan, si pembantunya belum ada ya, Bu, ya. Jadi si itu, ibu bisa melakukan segala sesuatu untuk menyiapkan anaknya itu lebih awal gitu, dibandingkan, apa, biar enggak kepepet gitu. Jadi, nanti ibu sebelum berangkat, ibu menyiapkan ya, kalau misalkan udah siap, nah ibu tinggal berangkat gitu. Jadi bisa mengefektifkan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi nggak ada lagi istilahnya ibu itu ditegur oleh kepala sekolah, karena datang terlambat, Bu. Jadi sangat bagus sekali Bu, Ibu, punya manajemen waktu yang bagus gitu. Oh iya Bapak, betul sekali apa yang Bapak katakan ya. Alhamdulillah, emang sih saya sempat kepikiran tentang hal itu gitu. Nah sekarang saya merasa lega sekali Bapak, karena jujur ya kemarin itu saya takut mengambil langkah mau bagaimana gitu ya. Sebenarnya saya juga ingat terkait tentang apa, tanggung jawab saya tidak boleh datang terlambat gitu, tapi dilema juga dengan anak saya yang masih kecil. Dikirain saya ketika saya mengambil langkah, "Ah, nggak apa-apa mungkinlah dengan saya izin terlebih dahulu datang beberapa menit ya, terlambat beberapa menit ke sekolah, saya kira tidak akan terjadi masalah," gitu. Ya berpikirnya tidak akan ditegurlah oleh kepala sekolah karena kan saya punya alasan gitu ya, saya datang terlambat itu karena anak saya gitu ya, yang tidak ada pengasuhnya. Jadi saya merasa kerepotan waktu itu. Tapi sekarang setelah ngomong dengan Pak Anwar, alhamdulillah ya saya merasa lega, merasa, terbantu,
untuk mengambil langkah baiknya bagaimana gitu ya. Apalagi dengan, bagaimana menyelesaikan dengan kepala sekolah, itu saya agak khawatir sekali ya, Pak, takut salah gitu ya, Mhm. nggak berani juga gitu menghadap kepada kepala sekolah. Syukur alhamdulillah ya, Bu, kalau Ibu sudah merasa lega ya. Jadi intinya ketika kita mendapatkan permasalahan, bisalah untuk sharing-sharing lagi ya, Bu, ya. Nah, lalu, kan Ibu tadi sudah merencanakan ya tentang ke depannya mau seperti gimana, mau bagaimana ya. Nah, apakah Ibu mempunyai komitmen untuk melakukan, untuk menjalankan rencana yang Ibu tadi mau laksanakan gitu untuk ke depannya? Ya mengenai itu ya, Pak, ya, saya insya Allah akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, saya akan menghadap beliau, dan masalah kedisiplinan ke depannya, insya Allah saya akan mengusahakan datang lebih awal lagi, Bapak. Apapun gitu, keadaan di rumah saya mengusahakan agar apa ya, bisa dilaksanakan, bisa di-manage dengan baik gitu. Bagaimana kondisi anak saya, bagaimana dengan, suami yang harus saya hadapi juga gitu, semuanya insya Allah saya akan mengusahakannya agar saya bisa berangkat lebih awal ke sekolah gitu. Nah, itu ide yang sangat bagus ya, Bu. Tadi Ibu udah, apa namanya, udah, mau melaksanakan atau mau memberikan sebuah komitmen, mudah-mudahan, itu dapat terrealisasi dengan baik gitu dan Ibu dapat, bekerja dengan hati yang tidak gelisah, ya, tidak resah gitu. Intinya Ibu tidak akan dihantui lagi dengan rasa bersalah karena datang terlambat gitu, kemudian tidak, apa namanya, tidak takut lagi dengan kepala sekolah gitu, intinya, namanya juga kepala sekolah itu sama Bu, sama kita gitu manusia, kita memang manusia biasa Bu, punya plus minus atau tidak luput dari yang namanya kesalahan, intinya kita harus berani untuk, eee mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan atau kita, perbuat gitu. Mudah-mudahan Ibu bisa bekerja dengan baik dan lebih baik lagi. Amin. Bapak, terima kasih ya untuk waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya, pokoknya saya sekarang merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, gitu ya. Dengan salah satunya yaitu dengan disiplin, gitu. Ya emang, kita itu harus mengajarkan ke anak harus disiplin. Jujur saya malu sendiri dengan keadaan saat ini, Bapak. Meskipun saya dihadapkan dengan hal yang itu, yang tidak mungkin dilakukan, dua-duanya dilema lah gitu. Ya terima kasih Bapak pokoknya atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa memberikan suatu keberkahan, bisa memberikan suatu kebaikan kita, dan insya Allah dengan adanya sesi seperti ini, saya sangat terbantu sekali Bapak. Mudah-mudahan ke depannya saya juga bisa ngobrol lagi dengan Bapak terkait permasalahan-permasalahan yang lainnya. Bapak sangat luar biasa sekali, terima kasih atas waktunya, mohon maaf ya Pak, tadi Bapak sedang bekerja, digangguin oleh saya gitu ya, hanya untuk mendengarkan curhatan-curhatan yang menurut saya nggak penting lah ya Pak, ya, tapi jujur saya merasa, gimana ya, bingung gitu, bagaimana saya melangkah ke depan untuk apalagi berhadapan dengan kepala sekolah, malu bener. Sekali lagi terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu, ya mudah-mudahan kita, selalu diberikan kesehatan, kemudian keberkahan ya untuk, atas apa yang kita laksanakan di setiap hari di sekolah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak, saya permisi, kebetulan masih ada tugas lain yang harus saya kerjakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya Bu, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam.